Kalau tujuan utama dari berdirinya Agrolestarimat ini sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi harapan kita masyarakat itu bisa mengkonsumsi produk-produk yang berkualitas tinggi tapi dengan harga yang rendah ataupun harga yang masih bisa dibeli pada masyarakat menengah ke bawah. Dan harapannya juga dari masyarakat untuk masyarakat. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sinusa Putri, saya sebagai kepala toko di Agrolestarimat. Nah, Agrolestarimat ini adalah salah satu bisnis pangan sehat yang bergerak di bidang pangan dan khususnya kita lebih fokus di produk telur ayam bahagia, susu fungsional dan madu lancang. Jadi berdirinya Agrolestarimat itu berawal dari kita mempunyai misi untuk membangun produk pangan sehat. Nah, pertama itu kita punya peternakan yang bermitra dengan peternak-peternak di Kulon Progo. Nah, mitra-mitra kelompok ternak ini kita kasih kandang, kita beri pakan dan telurnya kita beli. Kemudian karena di sini banyak dan populasinya banyak, kita membantu untuk menjualkan produk telur tersebut. Nah, telur kita jual kepada masyarakat di sekitar perumahan di sini. Setelah itu ternyata kebutuhannya semakin banyak sehingga kita menambah populasi dan menjual produk telur tersebut. Setelah itu kami bergerak lagi di bidang susu. Nah, karena kita mempunyai sapi perah sendiri dan peternakan sendiri dan kita olah pakan sendiri juga, maka kita perah susu sapi perah tersebut dan kita olah dan kita jual di Agrolestarimat. Nah, yang ketiga itu ada produk madu lancang. Madu lancang ini adalah kita binaan dengan Fakultas Peternakan UGM, yaitu peternak di daerah Ngelipar Gunung Kidul. Nah, dari mereka kita bina dan kemudian kita ambil madunya dan kita pasarkan untuk masyarakat umum. Dan madu ini sudah banyak untuk bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh manusia. Jadi kalau di Agrolestarimat kita lebih banyak via penjualan online dan bedanya kita adalah mempunyai produk sendiri. Jadi kita tahu kualitas produk kita sendiri dan produk yang ada di Agrolestarimat itu berbeda dengan produk yang ada di toko lain. Contohnya telur ayam bahagia. Nah, telur ayam bahagia ini mempunyai kandungan yang berbeda dengan telur ayam umumnya. Jadi terlihat dari protein albuminnya lebih tinggi, kemudian ada kolesterol lebih rendah dan lemaknya juga lebih rendah. Nah, itu bisa kita lihat dan kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk penyedia telur bagi ibu-ibu hamil untuk mengurangi atau mengurangi standar stunting pada bayi yang dia lahirkan nanti. Kemudian ada susu dan di sini kita juga susunya kita sapi kita rawat sendiri, kemudian susunya kita olah sendiri dan pakannya kita buat sendiri sehingga hasil dari susu tersebut kita bisa tingkatkan dari proteinnya dan kekentalannya serta lemaknya. Jadi lebih sehat dibandingkan susu sapi segar umumnya. Seperti itu. Kemudian untuk madu lancangnya kita bekerjasama dengan binaan Fakultas Peternakan UGM dan pastinya madunya ini juga beda dengan madu yang lain. Jadi madu lancangnya madu pahit dan itu sudah diuji cobakan kepada beberapa masyarakat penderita diabetes maupun kanker seperti itu. Kalau tujuan utama dari berdirinya Agrolestarimat ini sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi harapan kita masyarakat itu bisa mengkonsumsi produk-produk yang berkualitas tinggi tapi dengan harga yang rendah ataupun harga yang masih bisa dibeli pada masyarakat menengah ke bawah. Dan harapannya juga dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kita bina mitra, kemudian kita ambil telurnya dan dibeli oleh masyarakat umum. Jadi masyarakat umum bisa atau masyarakat menengah ke bawah bisa mengkonsumsi produk-produk yang berkualitas seperti itu. Untuk produk Agrolestarimat sebenarnya kita sebelumnya kita lebih fokus ke pangan sehat protein hewani. Tetapi karena kita juga mempunyai produk yang unggulan, jadi kita punya produk telur ayam bahagia. Nah, itu telur ayam bahagia yang udah dianalisis dan kemudian udah mempunyai uji
NKV juga, syarat izin NKV yaitu nomor kontrol veteriner. Kemudian ada susu fungsional itu kita juga udah analisis labkan. Kemudian ada madu lancang. Sebelumnya ada tambahan juga dari protein hewani lainnya, yaitu ada produk daging sapi, dan ada produk ayam juga seperti itu. Jadi untuk tambahannya, tapi untuk unggulan fokusnya kita di produk telur ayam bahagia, susu fungsional dan madu lancang. Kalau gambarannya, jadi bagaimana masyarakat tertarik dengan produk mitra dengan kami, yaitu mereka hanya menyediakan tempat. Jadi dari kandang, dari pakan, dan dari ayam kita selalu menyediakan, dan selalu kita dampingi dari kesehatannya, ataupun misalnya ada kontrol kesehatan, pendampingan dari kami, binaan dari kami. Dan telur ayam bahagia itu kami beli dengan harga tidak ada penurunan atau penaikan, jadi harganya tetap. Jadi mereka hanya memberi makan, menyediakan operasional seperti harian biasa, kemudian telurnya kita ambil, seperti itu, kita ambil dan kita beli. Kalau evaluasinya, beberapa dari masyarakat itu setelah sudah mengkonsumsi telur ayam bahagia, mereka percaya bahwa telur ayam bahagia ini berbeda dengan telur ayam pada umumnya, karena ada beberapa orang yang memang sebenarnya alergi atau takut mengkonsumsi telur karena akan adanya kolesterol. Tapi setelah mengkonsumsi dan memberikan efek positif pada mereka jadi yakin bahwa telur ayam bahagia itu sangat baik untuk kebutuhan tubuh mereka. Kalau kriteria khusus untuk mitra dengan Agrolestarimat belum ada. Sebenarnya kita baru dicoba di ayam telur bahagia ini, karena untuk untuk madu lancang dan susu fungsional kita belum bermitra. Hanya kalau madu lancang itu kita bermitra dengan Fakultas Peternakan, dan mereka menjadi membina dan mendampingi kelompok ternak di madu lancang tersebut. Kalau susu fungsional kita belum bermitra, jadi kita masih mengambil susu dari peternakan sendiri. Gitu. Kalau sebelumnya kita itu bekerja sama dengan masyarakat mitra di Kulon Progo, peternak-peternak rumahan seperti itu, kita berkoordinasi dengan kepala dukuh di Kulon Progo, dan kita mendata beberapa orang yang memang minat dan ingin bekerja atau bermitra dengan kami. Contohnya yaitu bermitra dengan ayam petelur seperti itu. Kalau jangkauan area di Agrolestarimat itu selama ini masih di daerah Yogyakarta umumnya. Jadi dan kita penjualan secara online, dan marketing atau pemasarannya juga by online, by Instagram seperti itu. Kalau mitra dari telur ayam bahagia yang dibina di Agromik Lestari ini ada sekitar 5 orang, dan sekarang masih off karena ayamnya baru akhir. Jadi kemungkinan kedepannya kita harapannya lebih banyak lagi peternak yang ikut bermitra dan kita membantu ekonomi mereka. Harapannya Agrolestarimat lebih dikenal masyarakat umum, yaitu umumnya daerah istimewa Yogyakarta, dan harapan saya semua masyarakat bisa mengkonsumsi produk-produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang rendah, dan mereka mendapatkan produk tersebut dari masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kita bina masyarakat dan kita akan menghasilkan produk yang bagus, dan mereka akan dibeli kembali oleh masyarakat, seperti itu. Kalau sebenarnya kita itu sisi profit dari penjualan kita itu yaitu penekanan di pakan. Jadi sebenarnya pakan juga kita pilih yang berkualitas, dan ayamnya juga perawatannya mungkin tidak seperti ayam lain yang harus disuntik dan membutuhkan biaya banyak seperti itu. Jadi mungkin nanti hasil produksinya juga lebih murah. Untuk mendapatkan produk-produk Agrolestarimat bisa dicek di IG Agrolestarimat, yaitu @agrolestarimat. Langsung nanti kita di situ ada link untuk memesan, dan ada produk-produk yang ada dan tersedia di Agrolestarimat.